Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah satu buku yang luar biasa menarik, judulnya Jugat Innovation. Betul. Kita akan fokus ke satu prinsip inti yang menurut saya, relevan banget buat sekarang. Lakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Ini bukan sekedar tips hemat biasa ya. Ini lebih dalam. Ini soal filosofi bisnis yang lahir dari kondisi yang, ekstrim, tapi sekarang malah relevan buat semua. Tepat. Dan biar Anda semua kebayang serunya, saya mau kasih satu gambaran. Oke. Coba bayangin sebuah kulkas, tapi kulkas ini dari tanah liat, sama sekali nggak butuh listrik. Wah, serius? Serius, bisa terurai 100% dan harganya murah banget. Ini bukan fiksi, ini nyata. Namanya Mythicool. Nah, itu dia. Nah, pola pikir di balik kulkas ajaib inilah yang akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Ini karena keterpaksaan. Para inovator di negara berkembang, itu ibaratnya ya, kayak koki yang disuruh masak hidangan bintang 5, tapi dapurnya kosong. Oke, dapur kosong. Metafora yang pas banget. Jadi apa aja nih yang nggak ada di dapur mereka? Nah, setidaknya ada 4 hal utama. Yang paling jelas pertama, modal. Uang. Betul. Akses ke pinjaman bank itu susah banget. Banknya super konservatif. Cari investor, jaringan angel investor itu langka. Pokoknya kalau punya ide, ya harus mulai dari kantong sendiri. Oke, modal. Terus? Kedua, kelangkaan sumber daya alam dan lahan. Mau bangun pabrik, mau buka lahan pertanian, tanahnya terbatas atau mahal. Sumber daya alam juga nggak segampang itu didapat. Masuk akal. Modal dan sumber daya fisik. Apalagi? Ketiga, ini yang sering bikin orang kaget. Kelangkaan bakat. Bakat. Bukannya populasinya besar. Populasinya besar, tapi mencari orang dengan keahlian yang sangat spesifik, misalnya insinyur software dengan pengalaman tertentu, itu kayak cari jarum di tumpukan jerami. Oke. Dan yang terakhir, yang mungkin paling terasa dampaknya sehari-hari, adalah kelangkaan infrastruktur. Kita ngomongin jalanan yang rusak, transportasi yang nggak bisa diandelin, dan paling parah, listrik yang biarpet. Wah iya. Itu mengubah segalanya ya? Mengubah total cara berpikir soal desain produk. Oke, jadi masalahnya numpuk banget dari sisi produksi. Tapi gimana dengan pasarnya? Apa konsumen di sana mau nerima produk hasil akalan-akalan ini? Nah, ini dia, bagian yang paling menantang. Konsumen di sana itu mungkin pendapatannya rendah, tapi aspirasinya setinggi langit. Buku ini punya istilah keren buat mereka, high earners. Mereka mau produk bagus yang bisa naikin kualitas hidup, bahkan status sosial. Tapi harganya harus super terjangkau. persis. Jadi inovator ini kejepit dari dua sisi. Dari dalam sumber dayanya minim, dari luar tuntutan nilainya maksimal. Kondisi terjepit inilah yang melahirkan keajaiban. Itu dia. Oke, jelas tekanannya dari mana. Sekarang, ayo kita masuk ke keajaibannya. Dengan semua keterbatasan itu, gimana caranya mereka bisa melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit? Apa triknya? Triknya bukan sulap, tapi perubahan cara pandang yang fundamental. Strategi pertama yang paling umum adalah menggunakan kembali atau mengkonfigurasi ulang aset yang sudah ada. Maksudnya? Jadi, daripada pusing mikirin cara bikin sesuatu yang baru dari nol, mereka lihat sekeliling terus nanya, benda atau teknologi apa yang udah ada di sini yang bisa kita pakai buat tujuan yang sama sekali beda. Wah, itu langsung ngingetin saya ke salah satu cerita paling gila di buku ini, soal Zhongxing Medical di Tiongkok. Ya. Mereka lihat ada teknologi X-ray canggih namanya DDX yang waktu itu cuma dipakai di rumah sakit elit dan nggak maksimal penggunaannya. Betul. Terus apa yang mereka lakukan? Teknologi mahal itu mereka bajak, lalu mereka pakai buat bikin mesin X-ray murah untuk pasar massal. Hasilnya? Mengguncang pasar. Banget. Raksasa sekelas General Electric sampai harus banting harga sampai 50%. Persis. Itu contoh sempurna pembajakan aset teknologi. Ada juga contoh lain yang membajak aset infrastruktur, kayak Safaricom di Kenya dengan M-Pesa-nya. Oh, yang layanan transfer uang itu ya? Iya. Mereka kan nggak bangun ribuan cabang bank baru, itu butuh modal triliunan. Terus? Mereka lihat aset yang udah nyebar ke seluruh negeri, jaringan sinyal seluler. Terus mereka mikir, selain buat telepon sama SMS, jaringan ini bisa buat apa lagi ya? Jawabannya? Transfer uang. Dan jadilah M-Pesa, platform perbankan mobile yang merevolusi hidup jutaan orang. Luar biasa. Jadi kuncinya kreativitas dalam melihat potensi.
Oke, strategi kedua, membangun model bisnis yang ringan aset atau asset light. Ini kedengarannya kayak jargon bisnis ya. Iya, Tapi analogi saya gini, ini seperti membangun kerajaan bisnis tanpa harus punya semua istananya. analogi yang bagus sekali. Dan contoh klasiknya itu kisah Gustavo Grobopotel di Argentina. Si petani tanpa ladang itu kan? Nah, itu dia. Orang ini mimpinya jadi petani terbesar di Argentina. Tapi dia nggak punya dua hal utama, tanah sama uang. Mustahil kan? Mustahil banget. Tapi solusinya jenius. Dia nggak beli tanah sehektar pun. Dia malah bikin model jaringan subkontrak. Dia datang ke pemilik lahan kecil, terus nawarin, Anda sediain tanah sama traktor, saya sediain teknologi, manajemen, sama logistik. Nanti hasilnya kita bagi. Dia jadi semacam konduktor orkestra pertanian gitu ya? Tepat. Akhirnya, dia bisa kelola ratusan ribu hektar. Jadi raksasa agribisnis, tanpa memiliki ladangnya sendiri. Itu jenius. Tapi bukannya ada risikonya? Kalau semua asetnya punya orang lain, kendalinya di mana? Kenapa petani-petani itu nggak ninggalin dia aja? Pertanyaan bagus. Nah, disitulah letak kejeniusan modelnya. Grobopatel itu nggak cuma nawarin manajemen. Oh, Dia ngasih akses ke teknologi dan pasar yang nggak bisa didapetin petani kecil sendirian. Dia bawa benih unggul, data cuaca presisi, dan yang paling penting, dia negosiasi harga jual panen dalam volume besar. jadi harganya lebih bagus. Jauh lebih bagus. Jadi para petani itu tetap ikut dia karena ya lebih untung, saling mengikat gitu. Oke. Menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Pola pikir yang sama juga dipakai perusahaan besar kan? Kayak Bharti Airtel di India. Betul. Mereka bisa jadi operator seluler terbesar di dunia, cepet banget, karena mereka nggak mau pusing punya banyak aset. Mereka outsourcing hampir semuanya. Ya, menara pemancar ke Ericsson, IT ke IBM. Mereka fokus ke pemasaran dan layanan pelanggan aja, lincah banget. Betul. Dan kelincahan itu membawa kita ke strategi ketiga yang sangat cerdas, memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada. Ini solusi buat masalah klasik yang namanya last mile problem. Oh ya, masalah pengiriman barang ke pelosok. Biayanya mahal banget kan buat menjangkau pelanggan di desa-desa terpencil? Mahal sekali. Kalau harus bangun gudang dan armada sendiri, bisa bangkrut sebelum mulai. Terus gimana solusinya? Nah, Hapinoy program di Filipina punya cara brilian. Daripada bangun minimarket baru di tiap desa, mereka lihat apa yang udah ada di sana. Apa itu? Ribuan warung kecil milik ibu-ibu yang disebut sari-sari store. Warung-warung ini kan ada di mana-mana, udah dipercaya sama warga lokal. Oke. Program Hapinoy ini intinya menyatukan mereka. Permintaan dari ribuan warung ini digabung, jadi mereka bisa belanja grosir langsung ke produsen dengan harga jauh lebih murah. Wah, pinter. Terus Hapinoy nambahin layanan baru di warung itu, kayak bayar tagihan atau kirim uang. Mereka juga ngasih pelatihan bisnis. Tiba-tiba, warung kecil yang tadinya berjuang sendiri jadi bagian dari jaringan distribusi yang super efisien. Jadi, kalau dirangkum strateginya, lihat lagi aset yang ada, bangun model yang lincah, dan manfaatkan kekuatan jaringan. Oke, sekarang kita lihat dari sisi pelanggan. Apa artinya semua ini buat mereka? Manfaat langsungnya apa? Nah, ada contoh yang sangat konkret. Yang KPIT Cummins itu ya, dengan produk Revolo. Tepat. Bayangin Anda punya mobil bensin biasa, dengan kit Revolo seharga sekitar $1.000-an, mobil Anda bisa diubah jadi mobil hibrida. Cuma dalam 6 jam kan? Betul. Hasilnya, bensin jadi 35% lebih irit dan emisi berkurang 30%. Anda dapat manfaat teknologi hibrida, lebih hemat, lebih ramah lingkungan, tanpa harus keluar uang banyak buat beli mobil baru. Nilai yang benar-benar terasa di kantong. Tapi dari semua cerita di buku ini, ada satu yang menurut saya paling dalam gitu. Bukan cuma soal uang, tapi soal empati. Kisah Embrace dan inkubator bayi mereka. Iya, kisah itu. Wah, itu benar-benar mengubah cara saya memandang inovasi. Ini pelajaran tentang gimana empati bisa ngalahin kecanggihan teknologi. Gimana ceritanya? Awalnya, tim Embrace ini idenya standar aja. Mereka mau bikin inkubator bayi versi murah yang pakai listrik buat negara berkembang. Oke. Mereka buat prototipe, terus terbang ke Nepal buat uji coba di rumah sakit kota. Dan di sanalah mereka menemukan kebenaran yang sesungguhnya? Tepat. Mereka nemuin fakta yang lampar banget. 80% bayi prematur itu nggak meninggal di rumah sakit kota yang punya listrik. Terus di mana? Mereka meninggal di desa-desa terpencil.
Mereka sadar telah salah mengidentifikasi pengguna. Pengguna mereka itu bukan dokter di rumah sakit, tapi seorang ibu di desa terpencil yang mungkin baru pertama kali lihat alat medis. Kebutuhan ibu itu beda banget ya. Beda total. Dia nggak butuh mesin canggih, banyak tombol, dia cuma butuh sesuatu yang bisa jaga bayinya tetap hangat. Sesimpel itu. Dan tanpa listrik. Jadi mereka buang semua kerjaan mereka dan mulai dari nol. Betul-betul dari nol. Pivot yang radikal. Mereka akhirnya bikin semacam kantong tidur. Kantong tidur? Iya, di dalamnya ada kantong berisi material khusus namanya PCM. Cara pakainya luar biasa simpel. Kantong PCM itu cukup direndam di air panas, terus dimasukin lagi ke kantong tidur. Material itu bakar jaga suhu bayi tetap stabil selama berjam-jam. Tanpa listrik? Tanpa komponen rumit? Sama sekali. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Waktu diuji coba lagi, mereka sadar para ibu di desa nggak percaya sama angka digital di termometer. Kelihatan asing dan nakutin buat mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ganti angka digital itu dengan simbol yang paling gampang dimengerti di dunia. Tulisan oke yang nyala hijau kalau suhunya pas, atau tidak oke kalau udah waktunya dihangatkan lagi. Wow! Sederhana tapi jenius. Mereka nggak cuma bikin produk yang lebih murah, mereka bikin produk yang tepat untuk pengguna yang tepat dalam konteks yang tepat. Biarkan itu meresap sejenak. Itu bukan lagi sekedar inovasi, itu kemanusiaan yang dibungkus dalam sebuah produk. Kisah yang sangat kuat. Sangat kuat. Oke, ini semua kan kisah-kisah hebat dari negara berkembang. Tapi saya yakin ada yang mikir, ini menarik tapi apa hubungannya sama saya atau perusahaan saya di negara maju? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Dan jawabannya, menurut buku ini, sangat relevan. Dunia barat sekarang sedang dipaksa masuk ke dalam budaya penghematan baru. Kenapa begitu? Ada beberapa pendorongnya. Pertama, konsumennya berubah. Sejak krisis ekonomi, kelas menengah di barat jadi jauh lebih perhitungan. Kedua, sumber daya alam makin mahal. Jadi efisiensi itu bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Oke, konsumen berubah, sumber daya mahal, ada lagi? Ada. Ketiga, regulasi pemerintah makin ketat. Aturan soal emisi mobil, aturan di sektor keuangan, itu semua maksa perusahaan buat inovasi dengan cara yang lebih hemat. Dan ada satu lagi faktor yang mungkin paling menakutkan bagi perusahaan-perusahaan mapan di barat. Benar, yaitu serbuan dari para pesaing berbiaya rendah. Perusahaan-perusahaan jugat yang kita bahas tadi, mereka udah mulai percaya diri masuk ke pasar Eropa dan Amerika. Datang dengan produk yang nilainya tinggi tapi harganya merusak pasar. Tepat, ini ancaman nyata. Sementara itu, banyak perusahaan barat kejebak dalam pola pikir lebih untuk lebih. Inovasi bagi mereka artinya tambah fitur, tambah rumit, dan ya tambah mahal. Mereka kesulitan berpikir sebaliknya. Jadi kalau sebuah perusahaan besar di barat mau adopsi pola pikir ini, dari mana mereka harus mulai? Apa langkah praktisnya? Buku ini nawarin beberapa langkah konkret. Pertama, dan ini yang paling penting, perubahan harus dimulai dari paling atas. Dari para bosnya. Betul. Salah satu cara paling efektif itu mengaitkan bonus para bos besar dengan metrik penghematan. Ada contoh Ramon Mendiola, CEO Florida Ice and Farm, yang 65% gajinya bergantung pada profit, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Wah, itu mengirim pesan yang sangat kuat ya? Jelas. Terus di level R&D, kuncinya itu mendesain produk hemat dari nol. Jangan cuma ambil produk premium terus fitur-fiturnya dikurangi. Itu hasilnya pasti produk nanggung. Seperti mobil Dacia dari Renault itu ya? Nah, itu contohnya. Pendekatan itu namanya frugal engineering. Dacia itu dari awal dirancang buat jadi fungsional, andal, dan terjangkau. Bukan sedan mewah yang dikebiri. Masuk akal. Tapi bagaimana dengan citra merek? Kalau merek mewah tiba-tiba jualan produk murah, kan bisa merusak reputasi. Solusinya, bikin merek terpisah. Kayak Starwood Hotel Group. Mereka punya merek mewah St. Regis. Tapi buat pasar yang lebih sensitif harga, mereka bikin merek baru kayak Alof atau Element. Jadi tidak mengorbankan merek utama. Betul. Dan yang terakhir adalah membuka diri. Kolaborasi dengan inovator dari luar. Seperti model Connect Plus Develop dari P&G ya? Tepat sekali. Mantan CEO mereka pernah bilang, untuk setiap satu ilmuwan pintar di dalam P&G, ada 200 yang sama pintarnya di luar sana. Jadi, kenapa nggak manfaatin kejeniusan kolektif itu? Semua ini terangkum dengan baik di studi kasus PepsiCo di bawah Indra Nooyi dengan visinya Performance with Purpose. Ya, dia nggak cuma dorong produk sehat,
tapi juga nerapin pola pikir jugat di operasional. Pabrik mereka di India itu bisa memenuhi hampir separuh kebutuhan energinya dari biomasa dan turbin angin. Itu benar-benar melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Dan ada kutipan dari Indra Nooyi di buku ini yang sangat mengena. Dia bilang, kita perlu membawa pola pikir hemat ke Amerika Serikat yang akan menghadapi kelangkaan dalam berbagai bentuk di dekade mendatang. Pengakuan dari seorang CEO global. Bahwa prinsip jugat bukan lagi untuk negara berkembar saja. Ini sudah jadi kebutuhan global. Jadi kesimpulannya, lakukan lebih banyak dengan lebih sedikit ini sama sekali bukan soal jadi murahan. Ini soal jadi cerdas, berdaya akal, dan punya fokus yang tajam ke apa yang benar-benar penting buat pengguna. Betul. Ini tentang melihat kembali apa yang sudah kita punya, membangun model yang lincah, dan memanfaatkan kekuatan orang-orang di sekitar kita. Dan ini bukan cuma untuk perusahaan raksasa, kan? Sama sekali bukan. Anda bisa menerapkan pola pikir ini dalam pekerjaan, proyek, atau bahkan hidup Anda. Coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, aset apa, keahlian, jaringan, waktu luang yang sudah saya miliki tapi belum saya manfaatkan sepenuhnya. Bagaimana cara mencapai tujuan besar tanpa harus menunggu dapat loteri atau suntikan dana besar? Persis. Itu poin yang sangat kuat untuk jadi bahan refleksi kita semua. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Buku ini berkali-kali membuktikan bahwa kelangkaan atau keterbatasan justru merupakan pupuk terbaik bagi inovasi. Keterbatasan memicu kreativitas. Tepat. Saat sumber daya di sekitar kita, semua waktu, uang, perhatian, terasa makin sempit, mungkin ada secercah harapan. Mungkin kan terobosan terbesar di dekade mendatang tidak akan datang dari laboratorium canggih dengan anggaran tak terbatas. Tapi justru dari mereka yang paling terbatas sumber dayanya. Bisa jadi dari mereka yang dipaksa menjadi paling kreatif dengan sumber daya yang paling sedikit. Jadi, pertanyaan untuk Anda, keterbatasan apa dalam hidup atau pekerjaan Anda saat ini yang jika Anda lihat dari sudut pandang berbeda, sebenarnya adalah sebuah peluang tersembunyi untuk menciptakan terobosan? Sebuah pertanyaan yang sangat kuat untuk mengakhiri pembahasan kita. Terima kasih telah menyimak